Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Oke, shalom semuanya. God bless. Ya, ngobrol-ngobrol di warung kopi, saudaraku. Ya, kita ngobrol firman Tuhan tentang kehidupan, mengalir aja. Gitu. Apa yang Tuhan ingin sampaikan mengalir aja. Nanti kan ketemu sendiri parsel-parsel, di mana pesan-pesan itu sampai kepada kita semua yang mendengarkan. Gitu. Sebagai kesaksian sedikit aja, sebagai pembicaranya juga yang menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati. Seringkali juga pembicara itu mendapatkan sesuatu atau dibukain sesuatu yang baru dari apa yang ingin disampaikan. Itu ada intervensi dari Roh Kudus di dalam pelayanan pemberitaan Injil ya saudaraku. Bahkan ada yang bersaksi dan memang terjadi, kita mempersiapkan A, Tuhan bawa ke B. Nah, ternyata itu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mendengarkan pemberitaan Injil pada saat itu. Mungkin kelompok itu, komunitas itu, atau beberapa orang yang memang sedang menunggu, menanti, atau Tuhan ingin menyatakan pernyataan-pernyataan dia, yaitu kebenaran firman Allah, saudaraku. Nah, kita lanjut lagi nih, saudaraku, setelah kita bahas bagaimana Adam dan Hawa terusir keluar dari Taman Eden dan memasuki tanah yang terkutuk. Sehingga tanah itu adalah sarana atau wadah di mana Adam dan Hawa apapun yang dilakukan itu akan dengan susah payah dan meraih rezekinya sampai seumur hidupnya. Tetapi kembali lagi ada Adam kedua, ada yang namanya yang menjadi Taman Eden sendiri, yaitu Yesus. Kita sudah pelajari, saudaraku, bagaimana di dalam Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, perjalanan bersama Tuhan, menuju kehendak Tuhan, di mana Tuhan memberikan cara, pola, bagaimana, apa yang harus dilakukan, menuju kemana, semuanya itu akan menemukan namanya Taman Eden, menemukan kasih karunia Tuhan, menemukan anugerah Tuhan, menemukan Tuhan Yesus. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk itulah tujuannya kita dipanggil sama Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, di mana itu ada Taman Eden, segala fasilitas, segala gift, segala kasih karunia, segala anugerah, segala kemudahan, kemurahan, bahkan pohon-pohon yang baik dimakan buahnya, segala sesuatu yang baik dari dunia, itu Tuhan berikan, saudaraku. Kita temui, sebagai contoh, usia saya itu 61, saudaraku. Tetapi ketika orang melihat, rata-rata mereka salah menilai usia saya. Yang kedua, ada beberapa hal yang memang ada yang lebih daripada orang lain. Kenapa? Karena saya menemukan pengetahuan-pengetahuan dunia. Bagaimana olahraga, bagaimana makan makanan sehat, bagaimana membangun sel-sel tubuh, bahkan bagaimana melakukan segala sesuatu atau memasukkan segala sesuatu dalam hidup kita yang membuat hidup kita terbangun. Itu dari pengetahuan psikologi, pengetahuan-pengetahuan biologi, pengetahuan-pengetahuan arkeologi, pengetahuan-pengetahuan jasmania, olahraga, dan sebagainya. Di situ saya menemuinya, saudaraku. Karena di dalam panggilan pelayanan, saya menetap di pelayanan. Contoh aja, gitu. Tetapi dalam pelayanan kan mestinya sirkulasinya, life cycle-nya, lalu keadaan, atmosfer, keberadaan kehidupan, semua itu kan
di dunia rohani, tetapi bisa menemukan loh saudaraku. Bahkan yang belakangan ini, bagaimana intens, saya udah tidak menonton yang namanya aplikasi-aplikasi yang lain, saya cuman nonton di YouTube. Dan begitu kayanya YouTube memberikan pengetahuan, apa aja yang cari ketemu, saudaraku. Nah, seringkali juga menemukan sesuatu yang saya cari, tiba-tiba saya ketemu ketika muncul di beranda YouTube. Sehingga Tuhan sediakan segala sesuatu sampai peralatan di rumah, itu khususnya HP, televisi, itu semua Android, saudaraku. Semua masuk di dunia sosial media, di mana setiap hari saya menggali dari khotbah-khotbah hamba Tuhan terkenal sampai hamba Tuhan yang tidak terkenal, dari hamba Tuhan di ujung pelosok, bisa muncul di beranda. Bisa saya menikmatinya, bisa Tuhan nyatakan sesuatu. Termasuk bagaimana kebutuhan tubuh. Dan keterangan-keterangan di dalamnya, dalam hidup. Mau otomotif ada, mau makanan ada, mau hewan-hewan peliharaan ada. Semuanya lengkap. Nah, masa lalu saya, sedikit kesaksian ya, bagaimana Yesus itu anugerah, saudaraku. Yesus itu Taman Eden. Bagaimana pohon-pohon yang baik di bumi untuk buahnya dimakan, ditumbuhkan Tuhan dalam kehidupan saya. Bagaimana saya itu menemukan, padahal saya ini bukan orang sekolah. Ijazah saya itu S2, SD dan SMP. S-nya kan 2. Dan gak pernah mau belajar. Kebut-kebutan, kumpul-kumpul, melakukan keluar masuk bar. Gak ada, namanya belajar itu gak ada, saudaraku. Tetapi ketika mengikut Tuhan 31 tahun yang lalu, pelan-pelan Tuhan bawa, pelan-pelan Tuhan giring. Ketika hidup pelayanan 31 tahun, bahkan beberapa hal yang Tuhan berikan, akhirnya yang kita kerjakan, itu melebihi orang-orang dunia. Sebagai contoh ini saudaraku ya. Ketika dokter mengatakan, dan kebetulan saya juga ada kesukaan sedikit olahraga berenang. Di mana akhirnya di dalam pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang lain, terutama sebaya atau melebihi usia saya, bahkan di bawah saya punya kelebihan. Contoh, saya bisa berenang itu sejauh kurang lebih kalau dihitung 1 kilometer, saudaraku. Berhenti cuma 1 kali, copot kacamata renang, bersihkan sedikit, kurang lebih setengah menit. Habis itu saya jalan lagi. Kadang 2 kali, saudaraku ya. Nah, habis itu saya jalan di air seperti tentara, lalu mendayung dan sebagainya. 1,5 jam rata-rata waktu yang dibutuhkan. Nah, di situ terpupuklah kekuatan. Teman-teman yang mungkin lebih muda, itu oleh karena tidak terlatih dalam olahraga bahkan, atau tidak terlatih ketika olahraga berenang, mereka nggak bisa mencapai, kalau di kolam renang yang biasa kami berenang itu 40 kali. Karena jarak panjangnya itu 25 meter, saudaraku. 1 kilometer. Gitu. Nah, mereka jalan 1 kali, 2 kali berhenti, jalan 3-4 kali berhenti. Bahkan ketika sampai sudah 10, mereka tidak lanjut lagi. Nggak kuat katanya. Kenapa? Karena kami sudah bertahun melakukannya rutin, dalam seminggu itu minimal 2 kali. Tetapi kalau sedang pelayanan begini, sedang sibuk, kami bisa absen dulu. Tetapi kan pekerjaan pelayanan ini membuat saya berdiri. Gitu, berjalan dan sebagainya. Nah, di situ terjadi akumulasi, saudaraku. Dan itu cara Tuhan untuk setiap orang yang tinggal di dalam Tuhan, nggak usah khawatir. Tuhan menyediakan itu di sana. Grace-nya Tuhan di dalam gift-nya Tuhan itu di sana. Ada aja cara Tuhan menyediakan, termasuk kesehatan, termasuk dokter-dokter. Saya akan bersaksi satu lagi. Saya mengalami saraf kejepit di tangan sebelah kiri. Jadi selalu kesemutan kalau berdiri, saudaraku. Bahkan jalan kaki, itu ketika di Terminal 3 Cengkareng, itu cukup jauh. Itu saya pegang botol aqua aja, berjalan. Habis itu lengan saya sakit, saudaraku, di sini. Karena otot saya layu. Nggak pernah saya pakai olahraga, nggak pernah saya latih otot saya, karena saya banyak duduk, menulis, dan mengerjakan sesuatu pelayanan melalui kegiatan rutin
di alat-alat elektronik lah, saudara, ceritanya begitu. Nah, di situ saya mulai berobat, saudaraku. Ke spesialis-spesialis, nggak ketemu. Dikasih obat tetap aja nggak bisa sembuh. Tiba-tiba ketemu dokter umum yang biasa kami pergi. Dan dia bicara 2 tahun akan sembuh. Lalu dia berikan vitamin-vitamin yang dibutuhkan. Dan 2 tahun memang sembuh. Memang sembuh, saudaraku. Lalu anjuran-anjuran nasihat dia, itu terjadi. Tuhan sediakan dari dokter umum loh, bukan dokter spesialis. Gitu. Nah, di sini bagaimana Tuhan, betapa murahnya Tuhan, betapa mudahnya Tuhan tuh menopang hidup kita. Kalau kita tinggal di dalam jalan-jalan Tuhan. Namun, ketika kita keluar dari jalan Tuhan, kita jalan sendiri, kita itu dipastikan itu ada pelanggaran. Kalau meruntut daripada kisah Kejadian. Pertengkaran Adam dan Hawa, hubungan yang buruk, membuat mereka tidak bisa mengatakan yang baik di hadapan Tuhan. Kurang lebih seperti itu, saudaraku. Nah, mereka akhirnya terusir dari Taman Eden. Tetapi kita belajar bahwa ada Taman Eden lagi. Ada juru selamat. Di mana juru selamat itu membawa dirinya menjadi Taman Eden. Tinggal di dalam dia. Firmanku tinggal di dalam kamu. Kamu tinggal di dalam aku. Mintalah segala satu. Percayalah kamu sudah menerima. Percayalah kamu sudah terima. Nah, saya boleh kalau bicara. Apabila kau tinggal di dalam jalan-jalanku, jalan-jalan Tuhan. Gitu. Apapun yang diingini hatimu, aku beri. Gitu. Nah, itulah Tuhan. Apalagi ketika Tuhan bicara dengan Daud, oleh Nabi Nathan. Ini itu sudah aku beri sama kamu. Kalau kurang minta. Kenapa kamu berbuat jahat terhadap Uria? Kurang istri kah? Kurang apa pada zaman itu ya, saudaraku ya? Jadi, bagaimana kita kalau kedekatan sama Tuhan itu, kita tinggal minta. Cuma disetujui apa tidak. Paulus dekat dengan Tuhan, tidak setujui, duri dalam daging. Cuma hanya beberapa hal. Sehingga kemewahan hidup, kemegahan dunia, semua yang berguna untuk kita, Tuhan beri. Gitu. Tuhan tuh bukan pelit, saudaraku. Nah, kalau boleh kita dengan cara berbincang-bincang obrolan ringan, ini saudaraku, yang harusnya yang kita pahami. Gitu. Sehingga di dalam Tuhan itu, setelah ditebus oleh Tuhan, kita ketemu pribadi Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, ikut jalan Tuhan, nurut dengan perintah Tuhan, taat, memperhatikan firman, lalu mengolah hidup ini sesuai dengan firman. Semua itu tersedia, kebutuhan hidup kita. Tetapi kebutuhan hidup saya berbeda dengan kebutuhan hidup saudara. Kebutuhan hidup saya berbeda dengan istri saya. Istri saya wanita. Maaf saudaraku, cuman contoh aja. Dia butuh softtek, saya tidak butuh softtek. Tapi kita harus paham, kita harus mau mengerti softtek kebutuhan istri. Nah itu. Ternyata Adam dan Hawa itu tidak saling memahami. Sehingga hubungan mereka buruk. Ternyata kita lari dari Tuhan, kita nggak mau jalan lagi bersama Tuhan, kita nggak mau melayani lagi, kita nggak mau datang ke gereja lagi, karena kita tidak memahami namanya kebutuhan Tuhan. Contoh, ada seorang penginjil masuk ke sebuah dusun di tempat yang terpencil, saudaraku, itu di Eropa ya, masuk ke Afrika. Dia menginjil di sana, saudaraku. Lalu istrinya melahirkan anak. Dia mengambil anak kecil menjadi pekerja yang membantu pekerjaan rumah tangga dia. Anak desa setempat. Nah, penginjil ini nggak ada yang mau bertobat ketika memberitakan Injil. Itu Yeremia ya. Yeremia berkhotbah, Yeremia memberitakan firman, tidak ada yang bertobat. Lalu istrinya meninggal. Penginjil ini kecewa, saudaraku. Dia balik ke Eropa. Gitu, saudaraku.
Nah, karena kecewa, dia tinggalkan pelayanan. Dia tinggalkan Tuhan, hidupnya nggak karu-karuan, mabok-mabokan. Singkat cerita, sampai akhirnya usianya tua, sakit. Anak yang dilahirkan istrinya udah gadis, udah gede, udah dewasa. Dan anak gadis ini dijamah Tuhan aktif di gereja melayani. Anak gadis ini melayani Tuhan. Bapaknya udah enggak, ke gereja juga enggak mau. Tuhan itu baik ya. Tuhan tidak pernah melupakan perjanjiannya loh terhadap kita. Walaupun kita tidak setia, dia itu setia. Itu aneh saudaraku. Sehingga sedikit informasi aja, ada banyak orang tuanya kayak begitu, tapi anaknya jauh lebih baik dari orang tuanya saudaraku. Ada banyak itu saudaraku. Ya, seperti contoh Yusuf dengan Yakub aja, jauh saudaraku. Yusuf rumah tangga tidak pernah ada skandal. Yusuf pekerja yang baik, Yusuf punya karir yang baik. Bapaknya kaya tapi licik luar biasa. Bapaknya banyak hal yang terjadi. Sampai anak-anak yang lain nggak bisa mendidik anak yang lain jadi jahat semua. Termasuk Daud. Gitu saudaraku. Ya, nah anak ini pada suatu hari membawa seorang penginjil dari Afrika untuk mendoakan papanya yang sakit. Dan penginjil ini ketika ketemu dengan orang tua yang sakit ini, dia ngomong begini, masih ingatkah Anda dengan saya? Bingung, karena udah dewasa, udah melayani, udah sekian puluh tahun saudara kemudian. Bapak masih ingat saya? Saya itu misalnya si A yang waktu itu jadi pembantu ibu. Ketika adik ini lahir, saya ikut mengasuhnya. Bapak lupa ya. Akhirnya ibu meninggal, bapak balik ke sini Eropa. Nangislah penginjil itu. Tuhan tidak pernah alpa saudaraku. Dan Tuhan tidak pernah lalai menjaga pekerjaan dia. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak bisa gagal. Saudaraku harus pahami ini dulu. Tapi seringkali kita memandang Allah, kita tidak memahaminya. Kita samakan Allah sama dengan kita. Yang di episode yang lalu karena kebiasaan, akhirnya kita memandang rendah. Kapasitas, kemampuan, keluar biasaan Allah menjadi biasa-biasa. Sehingga seringkali kita bertengkar dengan Allah. Seringkali kita tidak percaya dengan Allah. Seringkali kita juga meremehkan Tuhan Yesus. Bahkan apa yang Tuhan Yesus inginkan, kita tidak ingin melakukannya. Perintah-perintah dia kita tinggalkan. Karena kita merasa kita mampu. Itulah atmosfer dosa Taman Eden. Hawa, Adam, khususnya yang pertama, yang dapat perintah, itu begitu mudahnya ketika ditanya Allah, begitu ringannya, begitu merendahkannya, apa yang Allah kerjakan. Saudara pahami ini dulu. Perempuan yang kamu beri, perempuan yang kamu beri, sangat merendahkan apa yang Tuhan berikan. Nah itulah yang membuat anak-anak Tuhan itu ketika dia berjalan sendiri, ketika dia nggak mau apa yang Tuhan ingini, sesungguhnya dia merendahkan Tuhan. Pasti dia punya alasan. Jadi misalnya saudara dipanggil untuk melayani atau pastor membuat sesuatu. Saudara tuh dengan ringannya menolaknya. Padahal itu untuk Tuhan. Nah sesungguhnya keberadaan Tuhan di hati saudara itu yang dipertanyakan nanti. Karena Tuhan cuma bertanya, "Hei Adam, di mana kamu? Hei Adam, kenapa kamu tahu, kamu mengerti kalau dirimu telanjang? Apakah kamu makan buah yang terlarang itu?" Adam tidak jawab loh. Ketika pertanyaan dilontarkan, hati yang mengasihi, hati yang tunduk, pasti menjawab dengan baik. Sama siapa Bu? Sama suami saya Pak. Tapi orang kalau akrab, dia akan menjawab, "Iya itu loh yang nganterin aku loh, begini loh." Lah iya, tapi suaminya ikut enggak? Ikut sih, tapi gini. Lah gara-gara kamu ini loh, sing manggil aku datang sini, makanya jadi kayak gini. Loh, kok salah aku toh? Gitu.
Padahal pertengkaran dengan suami kan bukan karena datang ke situ, karena memang sudah ada benih-benih pertengkaran. Gitu. Kesalahan bukan karena datang. Gara-gara kamu ini loh. Gara-gara perempuan yang kamu beri. Merendahkan Tuhan. Nah ini penting saudaraku. Kita udah bicara segala sesuatunya, kita bicara sekarang atmosfer dosa itu. Situasi hati yang ada di Adam. Hubungan yang buruk, Allah yang disalahkan. Padahal dia menerima hal-hal yang baik dari Allah. Memutarbalikkan keadaan. Karakter iblis sudah kuat pada Adam. Kita harus belajar ini saudaraku. Untuk mengenal dosa. Bukan hanya asal muasal dosa. Apa adanya dosa itu. Perempuan yang kamu beri. Dan perempuan itu langsung menangkis. Ular ini loh. Buat aku makan. Perempuan ini tidak kenal Tuhan. Makanya hukuman terhadap perempuan cuman sakit ketika melahirkan. Sakit ketika melahirkan. Tidak ada yang lain. Kalau Adam panjang, kenapa Allah selalu bersangkutan, selalu menuntut tanggung jawab, selalu meminta hasil kepada pribadi yang menerima perintah dia. Kepada orang yang mendengarkan firman dia, kepada orang-orang yang menerima dia. Hasilnya seperti ini. Allah tidak ingin menyeterukan dirinya, membuat permusuhan dengan saudara dengan cerewet. Ya gara-gara kamu ini ya, enggak mau dengar baik-baik. Enggak. Dia letakkan perintah dia di kitab Ulangan. Bukan kitab Kejadian. Allah itu merangkai segala sesuatu. Bukan untuk saudara dan saya saja. Saudara harus ingat ini. Panggilan hidup saudara. Panggilan pekerjaan saudara. Panggilan keuangan saudara. Panggilan keluarga saudara. Panggilan anak pasangan saudara. Segala sesuatu keberadaan hidup saudara yang saudara kerjakan. Itu ada hubungnya dengan grand design-nya Allah. Sehingga Allah tidak bicara tentang apabila kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Pada kisah Adam dan Hawa, kitab Kejadian. Dia tulis pada kisah Musa di kitab Ulangan. Sehingga saudara harus paham dengan keberadaan Allah, karakter Allah. Oleh karena Adam memandang ringan, memandang enteng, yang dikatakan di Esau. Memandang rendah hak kesulungannya. Sampai nangis pun gak dapat lagi Esau. Sehingga ketika Adam memandang enteng hubungannya sama Tuhan. Itu butuh waktu yang panjang untuk memperbaikinya. Butuh waktu yang panjang untuk menebus dosanya. Sehingga itu menular turun kepada Kain. Kain juga memiliki dialog. Punya komunikasi sama Tuhan. Persis seperti bapaknya. Emang aku menjaga adikku? Keberanian melawan Allah, keberanian gak mau di jalan Tuhan, keberanian menolak Tuhan, itu akan turun pada anak saudara. Nah jadi apa anak saudara nanti seperti itu? Anak saudara hidup di dalam cengkeraman setan. Saudara nanti sampai nangis, gak bisa langsung keluar anak saudara. Walaupun saudara sudah bertobat, saudara nangis minta anak saudara dikembalikan. Yesus butuh waktu perjalanan untuk menjadi taman Eden kembali. Ini penting. Musa anaknya nggak dapat status pemimpin, tetapi anaknya tetap turun namanya panggilan Lewi. Dan tidak ada kasus anak Musa dengan yang namanya Allah. Anak Yosua nggak ada yang berkasus dengan Tuhan. Nggak ada dicatat dosa, skandal, kesalahan mereka nggak ada. Anak Daud banyak yang terkena kasus kesalahan dan dosa. Anak Yakub banyak tersangkut kesalahan dan dosa.
Saudara coba dengarkan spirit Yakub yang pernah ada di disciple, saudaraku, konten disciple. Karena Yakub menanam, menipu Laban. Gitu. Sampai istrinya dari Gunde, itu ditiduri anak dia yang sulung. Yakub turunan daripada yang namanya Ishak. Ishak daripada Abram. Ribka dengan Rahel sama, tidak tunduk sama suami. Lingkaran setan itu terjadi loh saudaraku. Sampai semakin banyak berkas itu turun ke anak. Anak meniduri istri ayahnya. Ibu tirinya. Dan Yakub mengatakannya, Yakub tidak bisa menghukum. Oleh karena kau naik ke peniduranku. Meniduri istriku. Anak loh yang sulung saudaraku. Daud. Anaknya namanya Tamar. Cantik. Diperkosa oleh kakaknya. Namanya Amnon. Dibunuh sama Absalom. Absalom kakaknya Tamar. Adonia anaknya si Hagit. Melawan Salomo. Yoab melawan Daud. Pemerintahan sampai kepada yang namanya keturunan. Dari pekerjaan sampai rumah tangga. Chaos. Berkasnya sudah bertumbuk-tumbuk di meja Tuhan. Butuh waktu penebusan Tuhan yang panjang. Semakin lama saudara keluar daripada Taman Eden, semakin lama saudara tidak kembali kepada Tuhan. Dosa kan melahirkan dosa. Sehingga firman yang dikatakan bahwa sampai seumur hidupmu, sepanjang hidupmu, itu terjadi. Jadi saudara harus belajar baik-baik memperhatikan firman itu. Setiap piece, setiap kata itu punya arti yang pasti jadi dalam hidup saudara. Ketika Allah bicara, yang harus saudara perhatikan, jangan pandang enteng karena saudara memang udah dapat firman banyak, berkali-kali sama Tuhan, hidup dalam berkat Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, diberkati, dipakai, hidup yang dipagari dan sebagainya. Dan iblis penonton itu dengan sabar menonton saudara. Mau berapa lama saudara itu dia tonton. Gitu. Musa gagal di akhir, pukul batu. Ditunggu. Halo, Saul, Daud. Ditunggu sama setan. Di yang namanya pohon yang buahnya dilarang dimakan. Amin saudaraku. Mari kita pahami dulu firman Tuhan. Untuk memahami Allah. Karena tinggal di dalam Allah, kita akan diajar memahami Dia. Memahami itu berarti mengerti dengan dalam keinginan hati Bapaknya. Yaitu Tuhan kita. Tolong ditayangkan ayatnya dulu. Sepanjang hidupmu. Lihat. Maka terkutuklah tanah kanan engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya, kita lompat masuk ke Kain nih. Tolong ditayangkan kisah Kain. Bagaimana itu menetes. Bagaimana Kain itu dalam lingkaran dosa bapaknya. Karena Kain itu lahir. Bayi itu enggak punya pengetahuan apa-apa. Tapi bertumbuh dalam karakternya Adam. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kain lahir dengan pertolongan Tuhan. Kain tumbuh itu mengenal Tuhan. Tapi punya karakter yang sama dengan bapaknya. Anak saudara punya karakter dosa yang sama dengan yang saudara lakukan. Hati-hati. Anak saudara akan punya karakter kekudusan yang sama dengan yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Anak Musa, anaknya Yosua.
Tidak tercatat apapun skandal. Iblis tetap jadi penonton sampai mereka dipanggil pulang. Iblis gak ada di tengah-tengah mereka. Tapi anak Adam, anaknya Daud, itu iblis ada di tengah-tengah mereka. Anaknya Yusuf, iblis cuma menonton. Anaknya Yakub, iblis di tengah-tengah mereka. Nah, ini saudara harus pahami dulu kisah kejadian Adam dan Hawa. Di mana setiap kita selalu Tuhan mengawali dalam setiap sisi kehidupan saudara. Kalau saudara berdoa minta kepada Tuhan, lalu Tuhan beri, itu Taman Eden. Tidak ada yang tidak Taman Eden. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Itu. Tetapi saudara harus mewaspadai. Saudara harus mengelolanya. Karena setan selalu jadi penonton. Enggak ada barrier batas, dosa dengan kekudusan enggak ada. Tidak ada tembok pembatas antara bumi dengan Taman Eden. Enggak ada. Setan bisa menghadap Allah Bapa. Setan berbicara dengan Yesus. Enggak ada barrier. Allah itu terang. Terang itu meniadakan segala sesuatu. Menjadi jelas. Tidak ada tersembunyi. Allah itu tidak pernah bersembunyi-sembunyi. Apapun dia kerjakan terang. Semua makhluk tahu. Karena dia terang. Enggak ada barrier. Sehingga iblis pun tahu. Iblis mencatat. Apa yang Allah kerjakan. Apa yang Allah janjikan. Dia tahu. Dan dia mencatat. Kehidupan kita. Sampai titik Adam dan Hawa hubungannya buruk. Karena iblis tahu. Enggak memperhatikan firman. Gua putar balik tuh firman. Dan iblis tahu ini orang punya karakter sudah menyentuh karakter saya, kata iblis begitu. Hatinya sudah kotor, sudah hitam. Pikirannya sudah kotor, sudah hitam. Dia mulai sudah ragu, dia mulai terus dicatat sama iblis. Terus dipantau saudara. Sampai akhir hidup saudara. Kain lahir oleh karena pertolongan Tuhan. Kain sampai titik dia ditegur Tuhan, dia itu pendengar suara Tuhan. Dia mengenal Tuhannya. Bukan tidak berjumpa dengan Tuhan, tidak. Itulah kasih Allah. Tetapi keputusan untuk melakukan segala sesuatu ada di tangan Kain, ada di tangan kita, saudaraku. Setelah kita belajar memahami Allah, saudara harus belajar memahami diri saudara. Salah satunya keputusan di tangan saudara. Mau terima, mau tolak. Mau ikut, mau tidak. Mau melakukan atau tidak. Semua ada pada saudara. Karena hak kebebasan tetap Tuhan beri. Hak kehadiran Tuhan tetap beri. Tuhan selalu bertanggung jawab apa yang dia kerjakan. Karena dia Alfa, Omega. Dari awal sampai akhir. Nah ini saudara kita harus pahami. Kita nggak boleh gagal paham untuk hal ini saudaraku. Amin saudaraku. Mari kita lanjutkan lagi pembacaan Alkitab. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Masing-masing mencari jalan. Tuhan beri loh. Tetap kebebasan Anda. Yang satu jadi A, yang satu jadi B. Di dalam gereja juga sama. Di dalam keluarga juga sama. Anak yang pertama jadi ini, anak kedua begini, anak pertama ambil jurusan ini, anak kedua ambil jurusan ini. Semua punya kepentingan, semua punya keinginan. Tetapi karakter di dalam saudara itu yang membedakan satu dengan yang lainnya. Hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan lainnya. Pelayan Tuhan satu dengan pelayan Tuhan lainnya. Anak Tuhan satu dengan anak Tuhan yang lainnya. Kita belajar ternyata Kain mendapatkan karakter persis seperti bapaknya. Ini penting saudaraku. Yuk kita lanjut lagi. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Coba saudaraku perhatikan. Setelah beberapa waktu bekerja, Kain itu ngasih ke Tuhan. Kain itu tahu apa yang maunya Tuhan. Kain itu tahu
tahu janji-janji Tuhan, tahu aturan Tuhan, tahu. Tapi karakter bandel, karakter dosa manusia lama ternyata numpuk di Kain. Dari ayah dan ibu. Wow. Karena Adam cuma diberikan jangan kamu makan. Allah itu sampai menasehati di depan pintu hati. Ternyata Allah sudah bekerja lebih keras untuk menyelamatkan Kain setelah Adam gagal melaksanakan larangan Allah tetap dipatuhi. Itulah kasih karunia. Di mana dosa melimpah-limpah, kasih karunia melimpah-limpah. Kain Tuhan jagai lebih daripada Adam. Kalau Adam pada waktu hari sejuk, sore hari, Allah berjalan-jalan Taman Eden. Kalau ini enggak. Sengaja ditemui, sengaja dinasehati, sampai titik percakapan yang luar biasa. Tetapi Kain melebihi bapaknya loh. Bagaimana dosa itu berlipat ganda. Karakter dosa berlipat ganda kekuatannya. Hati-hati saudaraku. Kalau saudaraku hari ini punya kasih terhadap anak-anak saudara, saudaraku harus tahu ini. Oleh karena perbuatan saudara kepada Tuhan, oleh karena dosa saudara kepada Tuhan, anak saudara jauh melebihi saudara. Anak Yakub jauh melebihi dari Yakub. Yakub tidak pernah naik ke petiduran orang tuanya. Yakub tidak pernah tidur dengan istri orang. Daud tidak pernah tidur dengan saudaranya. Tidak pernah tidur dengan, bahkan yang namanya Amnon itu meniduri Tamar, adiknya sendiri. Mari, yuk kita belajar. Mengenal sisi Alkitab dalam kehidupan. Di mana jelas hasil firman Allah dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab. Kita bisa bahas saudaraku. Situasi kehidupan tokoh-tokoh Alkitab kita bisa bahas. Dari terang firman Tuhan. Sehingga setiap pemberitaan Injil bisa kita terima dengan logika kok. Walaupun firman Tuhan bekerja dengan mujizat. Double-nya itu gimana caranya? Kita tidak pernah tahu. Tapi yang pasti double-nya kekuatan dosa kita udah baca. Dan kita tahu memang ada double itu. Mari kita buktikan saudaraku. Ya tolong. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ternyata Kain terjangkit penyakit iri hati. Kain ternyata ingin diperhatikan, ingin dilebihkan, ingin mendapatkan kasih, mendapat perhatian dan sebagainya. Ternyata Kain itu tumbuh hidup dalam luka. Yang melukai siapa? Ya kedua orang tuanya. Bisa kejadian seperti gini saudara. Ini cuma tafsir. Ketika Habel lahir. Kain itu ketika lahir itu disayang banget. Ketika Habel lahir. Maka harus dibagi kasih sayang orang tua. Bahkan Kain dikasih beban. Kan kebiasaan seperti itu keluarga. Ayo kakak jaga adik. Kakak harus ngalah sama adik. Dan sebagainya. Kakak harus berbagi sama adik. Awalnya dia sendiri. Esau awalnya sendiri. Akhirnya harus berbagi dengan Yakub. Gitu. Ada kemungkinan seperti itu. Tetapi kita dapati hati Kain itu panas. Karena Allah mengindahkan persembahan Habel. Kita melihat reaksi hatinya Kain. Berarti hati Kain ini ada sesuatu yang enggak pas. Kalau secara psikologi, Kain itu butuh diindahkan. Kain itu butuh lebih daripada orang lain diperhatikan, lebih disayangi, lebih diterima, lebih. Berarti Kain itu kurang. Ternyata karakter Adam dan Hawa yang saling menyalahkan di dalam rumah tangga, ternyata mereka juga begitu gampang menyalahkan Kain.
Nah ini nih gara-gara kamu nih. Nih gara-gara kakak nih adik ikut nih. Nih gara-gara kamu adik jatuh. Nih gara-gara kamu nih adik nak mau makan. Nih kamu tuh selalu bikin adik nangis. Kamu nggak mau perhatikan adik, kamu nggak mau jaga adik. Tuntutan orang tua membuat Kain itu luka. Sehingga apa yang diterima Habel, Kain itu makin luka. Kenapa? Karakter orang tua yang sudah menjadi rusak. Karena mereka pada awal sudah saling menyalahkan. Perempuan yang kamu beri akan merendahkan Hawa. Hawa menunjuk ular. Terlihat semua jujur. Tetapi emosi di dalamnya itu ada kebencian, ada rasa tidak puas. Rasa yang keluar dalam bentuk respon emosi itu yang mengisi emosi itu. Nah itulah akar dari segala kejahatan itu di sana. Kain marah, panas hati. Karena dia tidak merasa diindahkan. Dia merasa dikalahkan. Dia merasa lebih rendah. Dia butuh ditinggikan. Dia butuh diindahkan. Butuh diperhatikan. Berarti dia kurang, saudaraku. Nah yang mengisi kedua orang tuanya. Sehingga Kain seumur hidupnya sampai pada titik dia mau dipersembahkan sama Tuhan. Dia kejeblos di sana. Ternyata dia hidup dalam kekurangan kasih, kekurangan diperhatikan, kekurangan diterima, diindahkan dalam hidupnya. Nah kalau orang kenyang, nggak akan dia butuh. Saya selalu menasihati suami istri, saudaraku. Diumpamakan seekor singa, seekor macan, seekor buaya atau apapun. Saya lihat di tayangan Net Geo Wild atau di tayangan di YouTube untuk tentang kehidupan hewan-hewan buas. Di namanya padang rumput di Afrika. Itu seringkali terlihat singa itu duduk diam, bahkan malas-malesan ketika dia malamnya sudah makan. Sudah kenyang. Rusa di sebelah dia, di depan mata dia nggak akan buru. Tapi ketika lapar, dia mulai mencari. Mana yang bisa diburu untuk mengisi kelaparan dia menjadi kenyang. Saudaraku, buaya juga sama, macan juga sama, saudaraku. Ketika dia kenyang, dia tidak akan kejar babi hutan, rusa hutan, tidak akan kejar. Dia malas-malasan, saudaraku. Kain ini lapar, tapi ingat, Kain itu cinta Tuhan loh. Kain itu mengenal Tuhan loh. Kain itu memberi persembahan loh. Kain itu tahu aturan Tuhan loh. Tapi Kain tidak tahu, tidak mengerti. Gagal paham mengatur dirinya. Kesalahan di mana? Orang tua. Karena Kain waktu itu masih sebagai anak. Dia kurang diindahkan. Sehingga ketika menghadapi kasus kebetulan dengan Allah, Kain tidak bisa kontrol emosi. Dia lapar, tidak bisa kontrol. Dia buru terus dan ketemu dengan Tuhan. Akhirnya, kenapa Habel dibunuh? Karena dia titik terakhir, dia berharap diindahkan Tuhan. Kalau boleh kita pandang dari sudut ini, kita bercerita dengan cara ini. Karena ini ada dalam kehidupan dunia. Orang-orang yang lapar, akhirnya dalam titik tertentu, dia tidak mendapatkan dari Tuhan. Dia menjadi Kain. Dia habisin Habel. Karena memang dia mungkin tidak mendapat perhatian dari gembala, tidak mendapat perhatian dari orang tua, tidak mendapat perhatian dari keluarga. Sehingga akhirnya dia mengata-ngatai orang-orang yang bahagia keluarganya, mengata-ngatai setiap orang tua yang baik dengan anaknya, mengata-ngatai setiap gembala, setiap gereja yang melayani dengan baik. Enggak itu, aku tahu itu enggak dia pura-pura lah. Udah jangan ngomong lah. Halah dia mah di depan aja. Selalu mata air yang pahit itu yang keluar. Karena memang diisi dengan kepahitan hidupnya. Nah, kita boleh bicara bahwa oleh karena kesalahan orang tua yang memakan buah terlarang, membuat akhirnya anak menjadi binasa.
Oleh karena kesalahan orang tua tidak perhatikan baik-baik firman Tuhan, membuat orang tua makan buah terlarang. Oleh karena orang tua tidak menjaga hubungan pasutrinya, membuat hubungan mereka buruk. Sampai di depan anak. Kenapa? Karena tidak ada pembaruan lagi. Karena hidup di tanah yang terkutuk. Hidup yang keluar dari hadirat Tuhan, itu hidup di bumi yang terkutuk. Hidup di tengah-tengah orang-orang jahat seperti Lot. Lot itu dianggap orang benar. Tetapi Lot menyerahkan anak gadisnya yang masih perawan diperkosa. Lot hidup di tengah-tengah namanya orang-orang yang suka sodomi. Lelaki dengan lelaki. Karena malaikat akan disodomi. Sodom Gomora. Nah, karena saudara keluar dari rencana Allah, keluar dari kehidupan Allah, keluar dari jalan Allah, keluar dari komunitas yang Allah tentukan, di mana saudara bertemu dengan segala sesuatu yang baik dari bumi, saudara bertemu yang tidak baik dari bumi. Saudara ketemu dengan orang-orang namanya atmosfer yang jahat, perkataan-perkataan yang salah, karakter-karakter yang meracuni. Membuat Lot, walaupun dianggap orang benar, dibela sama Abraham, omnya, Lot punya pemikiran, punya legalisasi, punya pembenaran diri. Kamu perkosa anakku deh. Jangan Tuhan deh. Jangan malaikat Tuhan deh. Lot menyelesaikan masalah dengan cara dunia. Ada banyak anak-anak Tuhan termasuk hamba-hamba Tuhan. Bahkan ada yang sampai tuntut-menuntut di jalur hukum karena pemalsuan KTP ketika mendirikan gereja. Membeli tanahnya. Pakai KTP palsu. Sedikit lagi mengamirkan adonan. Di situ iblis mendapat tempat. Iblis tidak jadi penonton, dia duduki tempat itu. Akhirnya menjadi proses jalur hukum berapa tahun kemudian tidak langsung. Setelah terjadi perpecahan di gereja, terbukalah aib itu. Langsung terjadi. Karena cara mendapatkannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Nah, selanjutnya sampai menuntut dihukum sampai ramai secara nasional, saudaraku. Gereja yang besar, yang fenomenal. Mempermalukan nama Tuhan. Karakternya semakin bertambah buruk, saling tuntut menuntut, merekrut yang lain, membuat yang namanya koloni. Tidak ada pemberontakan yang dilegalisir Allah. Tidak ada sebuah perlawanan yang disetujui Allah. Kalau orang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau orang minta bajumu, berikan jubahmu. Kalau orang ini kamu berjalan 1 mil, kamu berjalan sama dia 2 mil. Berilah maka kamu akan diberi. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Bahkan siapa meninggikan diri, akan direndahkan. Jadi nggak ada perseteruan. Gitu. Nah di situ semua jadi kilaf. Hamba-hamba Tuhan besar, gereja besar, kegerakan besar. Sampai ke jalur hukum tuntut menuntut. Saya ketemu dengan lawyernya. Salah satu lawyer mereka. Dari satu pihak. Cerita. Kok bisa ya? Aku juga ngeri lihat mereka ini. Ya tapi aku tetap pegang jalur hukum saja. Tapi kisahnya gini loh gereja itu. Karena aku salah satu tim lawyernya. Gitu saudaraku. Wow. Karakter yang semakin buruk. Tetap berkhotbah, tetap melayani. Kain memberikan persembahan sama Tuhan loh. Tapi karakternya sudah sampai titik membunuh Habel. Dan Allah berusaha cegah. Jembatan itu yang namanya kutuk ditutup dengan dirinya. Allah hadir. Datang. Berbicara kepada Kain. Penting ini saudaraku. Tetapi tetap diawahkan orang Sunda bilang. Tetapi tetap tidak mau dengar. Berarti Kain walaupun mengasihi Allah tapi merendahkan Allah.
merendahkan pemikiran Allah, perkataan Allah. Ada banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Datang ke gereja, memberi ke gereja, melayani Tuhan, tapi merendahkan Tuhan. Tidak memerhatikan perintah, jalan seenak sendiri. Bahkan mereka sampai mengenanya yang benar, sesat itu. Tidak membuka jalan buat yang junior. Musa membuka jalan buat Yosua. Elia membuka jalan buat Elisa. Paulus membuka jalan terhadap Titus, terhadap Timotius, terhadap Aquila, Priscilla. Setiap orang yang mereka ajarkan. Malah yang tua berebut dengan yang muda. Malah yang tua memberi contoh, melangkah lebih jauh. Melanggar firman Tuhan. Sehingga yang muda itu makin ganas. Kain lebih tua dari Habel, itu melangkah lebih jauh. Habel darahnya menuntut pembalasan. Ini yang tertulis di Alkitab, saudaraku. Sehingga perseteruan, pertikaian, percideraan, itu hawa nafsu daging, itu ditunggangi setan. Kalau bahasanya enggak ngalah, enggak legowo, enggak mau rendah hati, terima. Fight, 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 and fight. Maka ditulis, dengan susah payah kau akan mendapatkan rezekimu dari tanah yang terkutuk sepanjang hidupmu. Ternyata kita dapati turun ke Kain lebih hebat lagi karakter Kain. Adam tidak membunuh Hawa, Kain membunuh Habel. Kain lahir atas pertolongan Tuhan. Kain ketika didatangi Tuhan, Kain sudah mengenal Tuhan. Kain tidak mengindahkan perkataan Tuhan. Kain tetap dengan apa yang dia ingini. Karakter itu menjadi brutal, liar. Itulah Elia. Ketika setelah brutal, dia jatuh imannya sampai titik terendah. Gitu saudaraku. Tapi kita kembali ke Kain dulu yuk. Tolong, lanjut. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan bicara berapa poin ini saudaraku? Di mana kita bahas yang pertama deh. Mengapa hatimu panas, mukamu muram? Nah, keterangan di belakangnya. Tolong firmannya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Berarti dalam perjalanan sebelum case-nya Kain memberi persembahan, Kain banyak melakukan hal yang tidak baik. Mungkin di rumah banyak bertengkar dengan adiknya, banyak melawan orang tua. Hidup seenake dewe, punya jiwa pemberontak. Banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba Tuhan punya jiwa pemberontak. Walaupun datang ke gereja, beribadah, mendengar firman, rajin melayani. Tetapi karakter di dalamnya itu bertumbuh dan bertumbuh semakin berat. Tetapi Allah akan datang. Saudaraku jangan takut. Apapun yang saudaraku sudah lakukan kesalahan itu. Allah akan datang. Tapi Allah memberikan alasanmu kenapa kamu lakukan itu. Dan kamu harus perhatikan. Kamu harus berbuat baik. Coba tolong ditayangkan firman-Nya. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ayat 6. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Berarti gini saudaraku. Ketika hati kita panas, muka kita muram. Oleh karena sesuatu yang dilakukan orang lain. Kita ini sedang atau sudah berbuat tidak baik. Jadi setiap kali kita lihat orang, hati kita panas, muka kita muram, nggak suka, wah, pengen duel, pengen ini, pengen menjatuhkan segala sesuatunya. Hati panas, muka kita muram, dang ding der. Kita sedang atau sudah atau
pernah melakukan perbuatan tidak baik. Berarti Kain dalam kehidupan sehari-harinya, walaupun mengenal Tuhan, walaupun akhirnya mendapat pertolongan Tuhan, dia melakukan perbuatan tidak baik. Nah, itu akan keluar salah satunya berupa pemberontakan terhadap apa yang Allah berikan kepada dia. Nasihatnya, tuntunannya ditolak, berontak. Jadi saudaraku, kita mendapat satu hal hari ini. Ketika kita memberontak terhadap kehendak Tuhan, ketika kita disuruh berdoa, lalu ketika saudara diminta seseorang untuk melayani dia, untuk pelayanan, untuk menolong dia, atau untuk memberi. Saudara, segala sesuatu yang sesuai firman Tuhan, saudara lakukan, itu baik, perbuatan baik. Gitu ya saudaraku. Nah, perbuatan tidak baik itu adalah segala sesuatu yang berlawanan dengan yang baik yang ditulis di Alkitab. Itu. Yang salah yang ditulis Alkitab. Yang melanggar aturan-aturan Alkitab. Nah, ketika saudara melakukan memberontak itu, ingatlah berita firman hari ini. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah tidak akan berseri hatimu kalau kamu berbuat baik? Berarti, wow, aku kenapa kok lihat orang ini panas ya? Kok kenapa aku gini? Berarti ada perbuatan tidak baik yang sedang aku lakukan, atau sudah aku lakukan, atau pernah aku lakukan. Aku harus berdoa. Aku harus tanya Tuhan, yang mana ini yang salah? Bukan hanya damai sejahtera, tidak ada. Hati panas, muka muram, saudaraku. Ini penting, garis bawahi berita hari ini saudaraku. Yang lain juga penting, tapi ini inti yang mana menuntun kita nantinya setiap kali hati kita panas, muka kita muram. Sedang ada perbuatan tidak baik kita lakukan, atau sudah pernah kita lakukan perbuatan yang tidak baik, atau pernah kita lakukan perbuatan tidak baik. Yang mempengaruhi hati kita, sehingga kita panas, muka kita muram. Amin saudaraku. Tolong selanjutnya. Ayat 7 dulu. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Nah ini perhatikan saudaraku. Tetapi ketika engkau, tolong ditayangkan ayatnya dulu. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ini, firman ini menerangkan yang lalunya Kain. Kenapa hatimu panas? Karena kamu berbuat tidak baik. Nah, kalau kamu berbuat tidak baik yang seperti itu, maka dosa mengintip depan pintu. Itu yang membuat hatimu panas, maka pintu neraka terbuka. Iblis ada di depan pintu itu, karena iblis itu dari neraka. Nah, saudara renungkan ini dulu. Pahami ini dulu saudaraku. Kita belajar bagaimana setan mengattack kita. Dia mendapat kesempatan dari kita. Dia berdiri di depan pintu. Pintu hati, pintu rumah tangga, pintu pekerjaan, pintu pelayanan, pintu hubungan suami istri, semua pintu. Dia ada di depan itu. Pintu di mana menuju kepada neraka. Tetapi ingat, yang menuju neraka itu pada awalnya baik. Yang pertama kita belajar bahwa Adam dan Hawa diputar balikan oleh setan, maka Adam dan Hawa juga memutar balikannya. Setan mengkreat Allah itu tidak baik, manusia mengkreat pasangannya tidak baik, manusia lain tidak baik. Manusia merendahkan Allahnya yang baik. Nah kalau Kain itu beda lagi, double lagi. Tetapi iblis pekerjaannya berbeda. Setiap fase,
setiap musim, setiap kasus, setiap keadaan, iblis bekerja itu berbeda-beda saudaraku. Jadi saudaraku jangan pernah merasa mengenal iblis. Lebih baik saudara belajar bagaimana Allah bekerja untuk mematahkan kuasa si iblis. Saudara nggak perlu tahu tentang iblis. Nggak usah bangga kalau kita, dikit-dikit, wah setan yang diberitakan. Saya berperang dengan setan semalam-malaman. Saya tidak menyangkalinya, tapi jangan diberitakan dengan penuh kebanggaan. Ngapain? Yesus berperang dengan setan. Enggak, malaikat Mikael yang berperang dengan setan. Ya, saya tidak mengoreksi pengajaran, tetapi yang tercatat itu. Ya, lebih baik kita belajar firman Allah, setan itu tidak akan muncul. Dengan berbuat baik saja. Ini penting saudaraku. Nah, iblis di depan pintu nih. Dan dia sangat menggoda engkau. Makanya ketika iblis datang, keadaan yang salah yang menyeret saudara, yang membuat saudara membuat keputusan yang salah seperti Kain, seperti Adam, memberikan jawaban yang salah kepada kebenaran, langkah yang salah dalam melangkah dalam kebenaran, itu sebetulnya iblis itu menggoda. Karena orang tidak akan tertuduh. Orang tidak akan menyadari. Salah satu kekuatan dosa, salah satu yang dikerjakan iblis, bapak dari segala dusta, si penipu, si pendusta, dia akan menutup bahwa dosa itu tidak ada. Anda tidak berdosa. Anda punya alasan. Anda karena terdesak. Anda karena kebutuhan. Anda karena begini. Nah, karena ini yang dikerjakan oleh iblis. Sehingga kita bilang, iya ya, betul ya. Seperti di episode yang awal, kita berdialog dengan iblis di pikiran kita. Pak Nabi memasuki kita, perkataan itu memasuki kita. Menggoda engkau. Iya ya, sebenarnya sih, ya bagus juga sih omongannya sih. Ya sebenarnya sih, ya gak ada masalah sih. Semua orang melakukan kok. Gak usah bayar pajak gak apa-apa. Gitu. Ya sebenarnya sih, ya karena daripada bayar pajak, kita bagikan pada orang miskin aja. Loh, Yudas itu membagikan persembahan pada orang miskin. Tetapi Yudas itu menipu, mencuri uang kas. Sama, saudara membagi pada orang miskin, saudara menipu terhadap pemerintah. Yudas itu saudara. Mudah sekali. Karena menggoda. Setan menggoda pakai firman Tuhan. Kita pegang pada peristiwa Adam. Setan menggoda, mencomot, mengutip firman Tuhan yang dikatakan Allah kepada kita. Nah, aku kan donatur gereja. Loh, aku gak pelayanan gak apa-apa. Aku ini kan memberi pada gereja. Memberi pada gereja salah satu. Donatur salah satu panggilan. Allah melimpahkan panggilannya menambah kasih karunia. Saudara melayani lebih jauh. Mungkin jadi pembicara, jadi konselor, jadi aser, jadi majelis, jadi diaken, jadi penatua. Bahkan saudara diangkat untuk memimpin jemaat oleh pastor senior saudara. Ditambah-tambahkan kasih karunia-Nya dia. Sehingga saudara dapat berbuat baik lebih jauh. Menjadi berkat, menjadi manfaat lebih jauh. Nah, iblis selalu meletakkan alasan ketika kita melanggar firman Allah, sehingga kita merasa tidak salah. Toh hasilnya saya berikan ke Tuhan, kan sebagian. Yang Tuhan inginkan nyawa. Barang siapa mempertahankan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya oleh karena aku, dia akan mendapatkannya kembali. Nah, itulah alasan-alasan dibuat oleh karena si penggoda ini, saudaraku. Yang mengutip firman. Yudas mengutip firman. Iblis mengutip firman. Hati-hati dengan kebenaran kita miliki. Itu nanti dimainkan oleh iblis. Sehingga kita butuh wahyu, butuh rema, butuh Tuhan datang, butuh kehadiran Tuhan di dalam memberikan tuntunannya, penyataan-penyataannya, terang-terang ilahinya dengan segala cara yang Tuhan anggap cocok buat kita.
Dan kita pasti dapat menangkapnya. Tuhan punya berbagai macam cara untuk setiap anak-anaknya berbeda-beda. Tetapi kita harus bergumul dengan masalah itu. Salah satu cara Tuhan menjawab, Dia memberikan apa yang kita doakan. Saya tutup dengan kesaksian saudaraku sedikit. Hari ini saya ngantuk sekali. Ini hari kedua, hari ketiga saya ada di studio membawakan firman Tuhan. Tapi hari pertama saya diundang khotbah di sebuah gereja, saudaraku. Lalu kemarin hari kedua, semalam-malaman saya nggak bisa tidur. Saya bergumul untuk sesuatu yang dibutuhkan pelayanan ini. Saya bergumul untuk yang dibutuhkan keluarga saya. Saya bergumul yang dibutuhkan hamba-hamba Tuhan. Yang mestinya mendapatkan dari pelayanan ini. Bergumul semalam-malaman sampai sebelum 12 o'clock. Sampai namanya 11 o'clock. And 10 minutes. Datanglah yang dibutuhkan itu. Bergumul semalam-malaman dengan segala emosi, segala rasa, diaduk-aduk, ada kecewa, ada marah, ada segala. Dan Allah tidak mau hadir. Allah sedang mengungkapkan karaktermu itu seperti ini loh. Dalam kelemahanmu kuasaku sempurna, tapi aku bisa menyempurnakan karena kamu mau datang dalam doa bergumul. Enggak datang kepada manusia. Tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, berkumpul dalam doa. Padahal sudah seharian memberitakan firman capek saudaraku. Sekedar info aja 9 episode. Itu kurang lebih 6, 7, 8 jam itu. Berdiri saya. Tapi ada ini ya, break ya. Malam gak bisa tidur. Bergumul dengan perkara itu. Dan Tuhan tidak jawab. Sehingga salah satu kata yang saya ngomong, Tuhan, kenapa keadaan begini kamu tidak jawab? Kenapa kamu gak hadir? Padahal seringkali kamu tuh hadir. Belakangan waktu ini begitu karibnya aku dengan engkau. Begitu banyaknya aku mendapatkan suaramu. Begitu banyak pengertian kau beri. Begitu semua. Sehingga kecewa, marah saya. Wah, aduk semua ini. Kayak cendol sudah. Tiba-tiba sebelum tengah malam tanggal 30 Juni lewat. Yang menjadi tanggal 1 itu datang. Masuk saudaraku. Menutup seluruh kebutuhan. Bahkan Tuhan berikan kelebihan sedikit. Semuanya tercover dengan rapi. Karena semuanya ada pada tangan yang dipercayakan Tuhan untuk membaginya. Nah kalau nggak ada yang dibagi gimana? Tuhan yang menyediakan benih bagi sang penabur. Lah saya disuruh nabur, benihnya nggak ada. Lu piye? Diminta melayani, tapi kehidupan rumah tangga terbengkalai. 1 Timotius 5 ayat 8. Seseorang yang memimpin keluarga yang tidak menyediakan kebutuhan keluarganya, apalagi seisi rumahnya, dia itu murtad dan lebih jahat daripada orang tidak beriman. Orang yang tidak bisa memimpin keluarga, tidak bisa memimpin jemaat. Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, tidak bisa memenuhi kebutuhan jemaat. Bahkan Tuhan sedang lipat gandakan dengan namanya para pemimpin gembala-gembala yang lain. Yang membutuhkan, yang Tuhan kirimkan, yang Tuhan taruh di pelayanan smart people. Itu resahnya kayak apa saya ini saudaraku? Khususnya buat keluarga. Berarti saya tidak layak dong. Wah itu campur aduk firman Allah, pemikiran sendiri, lalu marah. Lalu mulai terjadi pemikiran iblis. Wah ternyata Tuhan begini begitu. Hancur saya saudaraku, hancur. Begitu masuk tetap hancur. Karena sudah terlanjur sini teraduk-aduk. Sehingga ketika setelah selesai kasusnya, Tuhan tetap bawa dalam doa. Semalam-malaman lagi. Sampai akhirnya
pelan-pelan Tuhan tata kembali. Rumah yang kosong itu harus diisi. Kalau enggak, 7 roh jahat akan membawa temannya. Roh jahat akan mengganggu saya terus. Sehingga tetap dalam doa sampai terang tanah. Tidur bangun saudaraku. Setelah terang tanah tetap terus berdoa sama Tuhan sembari melakukan beberapa hal persiapan untuk hari ini memberitakan firman. Sampai akhirnya selesai. Tuhan bicara, minta ampun kamu begini-begini, minta ampun kamu gini. Tuhan aku minta ampun. Minta ampun kamu tidak percaya. Minta ampun kamu, minta ampun terus. Ada mungkin 5, 7, 6 kali lah. Minimal 5 rasanya itu. Tiba-tiba Tuhan ngomong, saya minta ampun Tuhan. Hatimu mulai kotor. Memandang aku seperti ini. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Kalau boleh saya gambarkan. Gitu. Sehingga di situ terluputkanlah. Karena mau mendengarkan suara Tuhan. Mau mencari Tuhan. Tuhan hadir, dia menutup tanah gersang itu. Dia menutup tanah yang terkutuk itu. Jadi Taman Eden tetap milik kita. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh jahat di udara. Tetapi roh jahat di udara itu akan merangsang hawa nafsu daging. Wah, perkelahian, kemarahan, wah, kata-kata tidak baik. Udah, nggak ada manisnya kalau udah begitu. Itu saudaraku. Nah, inilah pertempuran kita. Sehingga kita pada kali ini, ya harusnya seumur hidup iblis gagal membawa kita. Karena ketika Yesus dicobai di padang gurun, iblis gagal, iblis berhenti undur untuk menunggu kesempatan lebih lain. Kesempatan yang lain, yang lebih lagi. Iblis tunggu untuk menyerbu Yesus lagi. Maka iblis tidak bisa dapat kesempatan. Karena Tuhan dalam pelayanan 3,5 tahun setelah itu, terus di dalam tuntunan Roh Kudus, hidup di dalam jalan-jalan panggilannya, hidup mengikuti perintah-perintah Allah Bapa, hidup tinggal di dalam Bapa di surga, kehendaknya. Mengandalkan namanya Bapa di surga. Seringkali Yesus berdoa lalu terjadi mujizat. Allah menyatakan kuasanya seperti Elia. Tapi Yesus setelah itu pagi atau petang atau malam, dia naik ke bukit, dia berdoa. Dia mencari tempat yang sepi, dia berdoa. Nah, berdoa itu adalah kalau boleh saya bilang karpet, selimut, apapun istilahnya. Menutup tanah gersang itu menjadi Taman Eden. Tanah terkutuk itu menjadi tanah yang diberkati. Tanah padang gurun itu menjadi tanah perjanjian, saudaraku. Karena kita sekarang punya Yesus. Kita sekarang sedang berada di dalam Yesus. Kita milik kepunyaan Yesus, dimeteraikan Roh Kudus. Yesus tinggal di dalam kita dan kita harus, bagian kita tinggal di dalam Dia. Firman-Nya tinggal di dalam kita. Sehingga Roh Kudus akan menyinari firman itu menjadi terang, menjadi pelita bagi kaki kita. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar bahwa yang pertama, kita sedang, pernah, atau sudah melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga kita tumbuh menjadi anak, menjadi seseorang, menjadi hamba Tuhan pemberontak. Karena kita kurang. Nah, kurang itu karena dosa para pendahulu. Didikan, situasi rumah tangga orang tua. Lalu pengalaman-pengalaman rohani yang buruk dengan orang-orang yang buruk. Hidup di tengah masyarakat diperlakukan buruk dengan orang-orang yang buruk. Walaupun kita anak Tuhan. Karena pemimpin kita, orang tua kita, itu seperti Adam dan Hawa. Pernah tidak memenuhi panggilan, lari dari gereja, tidak aktif ibadah.
dan sebagainya. Nah, di situ kita harus Yesus tinggal di kita, harus kita tinggal diam di dalam kehendaknya. Itu penting. Kalau tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan menerangi kita akan selalu berbuat baik. Ketika tidak baik, ketika terjadi pertempuran dengan si jahat, ketika kita digoda, kita diputar balikan, kita bergumul, langkah kita tetap kepada Tuhan. Langkah kita datang pada Tuhan walaupun babak belur, walaupun dengan emosi, dengan kesakitan jiwa, dengan segala sesuatu yang pernah kita perbuat, luka, dosa yang sudah kita perbuat, segala sesuatu yang tidak baik. Di situ Tuhan Yesus akan datang melepaskan kita. Karena Dia Allah pelepas bagi kita. Nah, di situ kita harus memikul kuk. Kuk itu artinya membajak bersama Yesus. Melakukan segala sesuatu sesuai kehendak Yesus. Dalam segala hal. Yang pasti Yesus akan mimpin perbuatan baik. Sehingga muka kita berseri. Lalu Tuhan datangkan, karena Tuhan datang, Taman Eden milik kita, Tuhan datangkan hal-hal yang baik dari bumi sekalipun. Segala sesuatu yang baik dalam hidup kita Tuhan akan datangkan. Sehingga anak-anak Tuhan yang hidup benar, hidup di dalam Tuhan, di dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan, dia akan mendapatkan hal yang baik. Karena tinggal di dalam Tuhan, itu kita mendapatkan Taman Eden itu. Plus segala hal yang baik untuk kita dari bumi akan tumbuh di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku, mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Mari kita berlari memenuhi panggilan surgawi. Mari kita tinggal diam di dalam Tuhan. Mari kita mengerjakan segala sesuatu sesuai arahan Tuhan. Dan kita akan menuai berkat-berkatnya yang melimpah. Anak cucu orang benar tidak pernah minta roti. Bahkan mereka akan memberi pinjaman. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku.